Om Swastiastu. Modul 3.1 A.6 Demonstrasi kontekstual Modul 3.1 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dari saya Niwayandeni Jiandari CGP dari SMK Negeri 1 Tabanan. Berikut saya sampaikan profil dari kami CGP Angkatan 6. Fasilitator saya adalah Bapak I Gusti Ketut Atmaja dan pengajar praktis saya adalah I Gede Putra Aryawan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran ini adalah dapat melakukan suatu analisa atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Berikut adalah panduan pertanyaannya. Dan selanjutnya adalah hasil wawancara dari 3 kepala sekolah di lingkungan tempat saya mengajar. Yang pertama di sekolah saya sendiri, Kepala SMK Negeri 1 Tabanan, selanjutnya Kepala Sekolah SMK Dwi Tunggal Tabanan, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tabanan. Selamat menyaksikan. Baik Bapak, selamat siang. Kami dari CGP Angkatan 6 SMK Negeri 1 Tabanan mohon mengganggu sebentar waktu Bapak karena kami ingin sedikit mendalami tentang Modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak selaku kepala sekolah yang sudah lama malang melintang sebagai pimpinan, kami ingin mengetahui bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan di lembaga yang Bapak pimpin. Nah, yang pertama yang ingin kami tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu dilema etika ataupun sebuah rujukan moral. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu, oh ini loh dilema etika bagi saya sendiri dan ini adalah sebuah rujukan moral, dan nanti bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan setelah Bapak menganalisa apakah itu rujukan moral ataupun sebuah dilema etika. Ya baik, selamat siang ya pada Bapak Ibu semuanya dari calon guru penggerak yang tentu dalam hal ini menyelesaikan beberapa tugas yang memang harus di-sharingkan ya, artinya mendapatkan info-info dari pimpinan yang sudah melakoni. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul banyak sih ya, tapi kalau memang akan dipetakan sekarang menjadi istilah rujukan moral dan kemudian nilai etika, ya tentu ini harus kita kelompokkan dulu ya. Nah, sekarang kalau misalnya terkait rujukan moral, bujukan ya, bujukan moral sebagai pimpinan barangkali itu sudah ada di mana-mana ya, ada di mana-mana. Ibu dan bapak aja sebagai masyarakat barangkali ada kepentingan tertentu untuk si anak atau siapa, paling tidak ya ini mendekati pimpinannya dulu. Terima kasih Bu Deni. Tadi sangat menarik sekali ya Pak ya penjelasan dari Bapak, dan Bapak pun sudah menjelaskan beberapa langkah yang Bapak lakukan ketika menghadapi berbagai macam kasus. Jadi di sini saya ingin melakukan penekanan Pak ya. Tadi Bapak untuk rujukan moral, Bapak melakukannya dengan langkah untuk menjelaskan regulasi, kemudian mengajak orang tua ikut memahami, kemudian tidak ingin bertemu tempat pribadi dan tidak melakukan perjanjian, sehingga kita benar-benar mengikuti prosedur yang ada. Mungkin ada lagi Pak langkah-langkah yang Bapak lakukan selain hal yang seperti itu untuk mengalami dilema di rujukan moralnya itu? Ya, terutama di rujukan moral itu yang sampaikan yang tiang alam itu di penerimaan siswa baru saja sesungguhnya, tapi yang lain tidak ada. Nah, tidak ada. Seperti misalnya penerimaan pegawai baru. Langkah-langkah yang Bapak anggap
efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Oh ya. Kalau kasus dilema etika ini kan menyangkut kepribadian. Ini menyangkut kepribadian. Jadi kapan kita bisa tahu tentang kepribadian seseorang itu ya? Sehingga kita bisa akan menyimpulkan bahwa ini orangnya berkarakter tidak baik. Karena kadang-kadang etika tidak baik itu muncul biasanya ada motif, ada latar belakangnya itu. Nah, oleh sebab itu langkah yang dia lakukan, ya dia ngajak bicara. Baik, terima kasih Bapak yang melanjutkan dari wawancara ini terkait dengan kasus-kasus yang sudah tadi kita bicarakan. Di sini apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Apakah Bapak menemukan tantangan-tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Ya begini ya, kalau yang namanya tantangan ya pasti ada. Ya pasti ada. Cuman dia biasanya tidak cepat ya dia mengambil keputusan karena dia mempertimbangkan dampak biasanya. Kalau saya ambil keputusan A, nanti dia gimana akan muncul kira-kira. Nah itu. Jadi seperti itu. Nah, suatu contoh dia katakan, dia mengeluarkan kebijakan ya, ini yang baru sekali, mengeluarkan kebijakan bahwa pada saat jam istirahat anak-anak bebas ya, mau belanja, mau pulang makan ke rumah, juga dia berikan itu. Yang terakhir Pak, mungkin dari kunci dari pertanyaan lain, dari semua apa yang hal tadi teman-teman tanyakan, mungkin dari Bapak sudah 2 periode menjadi kepala sekolah, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama ini, dan mungkin hal yang sangat perlu untuk dititipkan ke kami dalam dilema pengambilan sebuah keputusan. Ya baik, terima kasih. Karena ini ya pertanyaannya kan terkait dengan pengalaman aja ya. Jadi tidak selalu kadang-kadang menyambung dengan teori. Ya, memang kalau belajar teori sebagai kepala sekolah kan cukup lama. Kalau dia dulu 3 bulan lah di Malang, di Gembleng terkait dengan ya kepemimpinan sebagai kepala sekolah. Nah setelah di lapangan hal-hal aneh kan muncul, hal-hal aneh muncul begitu. Jadi terus terang dia selama 2 periode di sini tidak ada masalah yang berarti bagi dia, tidak ada. Kenapa mungkin tidak ada ya? Karena dia udah sejak awal di sini, sejak sebelum teman-teman ada dia udah di sini begitu. Jadi riwayat daripada perjalanan sekolah ini dia alami betul. Dia alami betul. Berarti kalau ada teman-teman yang nyeletuk bercerita tentang ini, ya kalau tidak benar bisa dia bantah, bisa dia bantah. Sinapura niki Bu, kami mengganggu waktunya Ibu sebentar. Kami dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Tabanan ingin sedikit mengadakan wawancara terhadap Ibu terkait dengan bagaimana seorang pemimpin mengambil suatu keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yaitu untuk apa namanya memberikan atau mengeluarkan keputusan yang bijak buat kita semua. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan terkait dengan hal tersebut. Yang langsung saja ya Bu. Nah, untuk yang pertama, mungkin selama ini Ibu sudah melanglang buana menjadi seorang kepala sekolah yang ingin bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi
kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun itu rujukan moral. Itu pertanyaan pertamanya. Baik, yang perkenalkan diri dulu ya. Nama Gustiani Makamayani, kemudian menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tabanan. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang sampaikan apapun itu terkait dengan hal yang ditanyakan, tentu kita selalu bertitik tolak pada aturan, kan itu yang pertama. Tetapi aturan itu kadang-kadang tidak menyenangkan semua pihak ternyata. Nah, terkait dengan etika, moral, nah seperti dicontohkan misalnya kalau tingkat anak SMP misalnya ya, anak SMP itu misalnya dia berpakaiannya kurang tidak sesuai dengan aturan. Dia kan tidak sesuai dengan etikanya dalam berpakaian. Kemudian otomatis akan dikaitkan dengan moralnya. Nah, sepertinya antara etika dan moral itu dekat sekali. Nah, seperti itu. Nah, kita harus telusuri kenapa dia berpakaian seperti itu, ketat sekali, bajunya ketat, roknya ketat. Kita harus telusuri sebelum mengambil keputusan. Kenapa dia berpakaian seperti itu? Ternyata setelah kita telusuri, penyebabnya adalah karena latar belakang. Ya, orang tuanya tidak mampu lah. Itu pakaian dari kelas 7 dia pakai sampai kelas 9. Belum tentu moralnya kurang baik. Ya, maka dari itu seorang manajerial atau seorang guru itu harus selalu mendeteksi. Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktunya. Kami dari Guru Penggerak Kabupaten Tabanan, SMK Tabanan, ingin melakukan beberapa wawancara terkait dengan anak-anak kasus-kasus tingkat 1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang pertama yang ingin saya ketahui Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, kalau menurut yang menjawab pertanyaannya, jadi kalau di setiap sekolah itu pastinya akan memiliki masalah-masalah pribadi dan sekolah sendiri. Nah, kebetulan yang sendiri baru menjabat kurang lebih 3 tahun, jadi memang sudah ada beberapa masalah-masalah yang memang ada di sekolah kita di sini. Adanya dari masalah siswa, dari masalah guru, dan juga dari masalah orang tua. Nah, jadi kita ada menemukan beberapa masalah. Nah, tentunya ada masalah yang memang sifatnya aja, ada yang sangat penting sekali, dan ada juga yang memang ininya tidak begitu aja. Nah, tentunya sama seperti masalah siswa pada umumnya di sekolah kan banyak mungkin. Nah, artinya sama seperti siswa, kita di sekolah itu ada aturan. Tapi setiap sekolah itu semua memiliki aturan. Jadi sama seperti siswa pada saat datang ke sekolah, pelamar datang ke sekolah. Nah, dan juga kalau kita beracuan dari aturan itu kan sudah salah, artinya anak itu harus kita berikan bimbingan atau kita berikan mekanisme lah kasarnya di sana. Nah, di sini terkadang ketika ada siswa yang terlambat ya, jadi dia kadang-kadang pun juga ikut jaga di depan. Nah, di sini tidak semata-mata kadang-kadang hanya siswa yang salah. Nah, jadi tergantung. Nah, jadi ketika ada siswa yang terlambat, kita di sekolah di SMK Kabupaten Tunggal pastinya akan mengkomunikasikan dulu alasan telatnya mereka apa. Nah, kadang-kadang kan tidak semata-mata mereka telat hanya karena terbangun kan. Jadi mungkin dia membantu orang tua atau dia mengantar orang tuanya sakit. Nah, jadi disinilah kita mengambil keputusan apakah anak ini akan kita berikan punishment
Hasil analisis wawancara dengan kepala sekolah di SMK Negeri 1 Tabanan, SMK Dwi Tunggal, dan SMP Negeri 2 Tabanan yang telah saya lakukan. Yang pertama, dari hasil wawancara ketiga kepala sekolah yang saya temui menunjukkan kemiripan dalam hal pengambilan keputusan sebagai pemimpin sekolah. Semua menunjukkan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari alternatif untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah. Berikut saya akan analisa pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan. Yang pertama, saya mengajukan pertanyaan, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari jawaban semua kepala sekolah menjawab bahwa semua dapat mengidentifikasi kasus-kasus baik itu dilema etika atau bujukan moral dan mengevaluasi jalur solusi, selanjutnya membuat penemuan dan hasil alternatif yang serupa. Selanjutnya, pertanyaan kedua yang saya ajukan, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jawaban semua kepala sekolah sudah secara implisit menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan, walaupun tidak runut, tetapi sudah menggambarkan 9 langkah tersebut seperti mengenali nilai-nilai yang bertentangan, mengenali pihak-pihak yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta, melakukan pengujian benar atau salah, melakukan pengujian benar lawan benar, menerapkan prinsip pengambilan keputusan, melakukan investigasi opsi trilema, tetapi semua belum ada kepala sekolah yang meninjau kembali keputusan dan merefleksi. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Jawaban dari semua kepala sekolah dapat saya rangkum, semua sudah menunjukkan langkah-langkah yang menganut 3 prinsip pengambilan keputusan seperti berpikir berbasis hasil, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, pertanyaan yang saya ajukan yaitu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban dari semua kepala sekolah yang dianggap efektif adalah semua kepala sekolah selalu mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang ada dan juga selalu mengambil keputusan dengan menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan dan juga mengedepankan kolaborasi dengan pihak terkait. Pertanyaan selanjutnya adalah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hampir semua kepala sekolah menjelaskan tidak memiliki tantangan yang berarti dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Semua kepala sekolah menyatakan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Artinya, apabila kasus itu langsung atau urgent, bisa diputuskan langsung pada saat itu juga, dan ada pula kasus-kasus yang memerlukan penjadwalan dalam penyelesaiannya. Dalam hal ini, kepala sekolah di SMP 2 misalnya menyatakan kasus urgent seperti mengepang rambut, di mana seharusnya anak-anak mengepang rambutnya 2, tetapi ada yang melakukannya hanya mengepang 1. Jadi pada saat itu juga dibuat sebuah keputusan, anak itu diberikan karet gelang dan pita untuk mengepang rambutnya menjadi 2. Dan untuk kasus-kasus yang memerlukan penjadwalan, misalnya di kepala sekolah di Dwi Tunggal, SMK Dwi Tunggal, seperti penunggaan pembayaran komite atau uang sekolah karena dia adalah sekolah swasta yang mana menggantungkan keuangannya pada
uang komite atau uang yang dibayarkan siswa. Jadi bagi anak-anak yang terlambat diberikan waktu dan penjadwalan penanganan kasus-kasus eh, anak-anak yang lambat membayar SPP ataupun uang komite, kemudian dicarikan alternatif untuk pembayarannya, misalnya dengan melakukan cicilan ataupun membuat kesepakatan dengan orang tua. Jadi, dalam kasus ini tentunya memerlukan penjadwalan dalam penyelesaiannya. Selanjutnya, pertanyaan ketujuh adalah pertanyaan kedua, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hampir semua kepala sekolah menyatakan ada yang membantu, seperti wakasek, komite, dan pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Hampir semua kepala sekolah menyatakan pentingnya sebuah kolaborasi dalam pengambilan keputusan, pentingnya pengelolaan emosi atau KSE, dan penerapan 9 langkah pengambilan keputusan walaupun disampaikan secara implisit. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pertama, dalam pengambilan keputusan, penerapan 9 langkah pengambilan keputusan berbasis etika sangat diperlukan dalam membuat sebuah keputusan. Yang kedua, dari semua kepala sekolah yang saya wawancarai, tidak satu pun menceritakan tentang pentingnya meninjau lagi keputusan dan merefleksi setiap keputusan yang telah diambil. Hal ini perlu kita lakukan, walaupun mungkin tidak langsung dilakukan refleksi, tetapi hendaknya keputusan itu dilakukan refleksi setiap keputusan itu diambil, karena hal ini penting untuk menentukan langkah-langkah ataupun pengambilan keputusan selanjutnya. Yang ketiga, dalam pengambilan keputusan penting kita menganalisa konsekuensi, membuat pilihan, menganalisis hasil, memilih alternatif terbaik, dan mengidentifikasi alternatif yang telah dipilih. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pembelajaran modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.